Jadi kayak sebel banget sama isu korupsi ini. Bukan kita yang berbuat, bukan generasi kita yang berbuat, tapi generasi kita yang terkena dampaknya, ya kan? Betul. Tapi kalau orang memiliki integritas tapi tidak berani, itu sih percuma menurut aku. So it turns out that damaged roads and not so good public transportations, that's also because of corruption. Oke, selamat sore. Kita jumpa lagi di podcast di atas meja. Tema hari ini sangat menarik gitu ya, teman-teman. Karena beberapa hari yang lalu atau tepatnya 23 Juli kemarin kita memperingati Hari Anak gitu ya. Dan sebenarnya banyak media gitu ya membahas tentang Hari Anak gitu ya. Tapi kalau kaitannya dengan korupsi seperti apa sih? Nah, hari ini kita kedatangan tamu-tamu spesial. Teman-teman kami seumuran juga gitu ya, nanti teman-teman bisa perkenalan. Nah, kenapa kita membahas mengenai kaitannya dengan Hari Anak gitu ya, kemudian juga korupsi, karena korupsi ini sekarang penindakan kita tahu santer gitu ya dilakukan di mana-mana gitu, tapi juga pencegahan itu tentu penting dan memang kita tahu ada yang melakukan juga gitu ya. Salah satunya adalah lembaga pendidikan di sekolah gitu ya. Jadi yang implemented banget gitu ya yang dilakukan di sekolah. Nah, sekarang kita mau ngomong nih tentang salah satu sekolah di Jakarta Selatan. Implementasi anti korupsinya itu seperti apa sih dan apa yang dilakukan serta dampaknya gitu ya. Jadi kita akan kenalan dulu dengan 4 narasumber di podcast di atas meja. Halo semuanya. Halo. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke. Ini seumuran ya kita ya semuanya ya. Ya, jadi teman-teman perkenalkan aku Dewi dari ICW yang akan membantu menjadi host di podcast di sore hari ini. Nah, kita mungkin boleh perkenalan dulu gitu ya, teman-teman dari sekolah mana gitu ya, kemudian bisa dipanggil dengan nama pendek siapa gitu ya, jadi supaya kita lebih enak nanti manggilnya. Boleh dari kananku dulu? Hai, nama saya Visaka dan saya dari sekolah High School Indonesia. Oke, Visaka, halo. Halo, nama saya Yodi, saya dari Sekolah High School Indonesia juga. Oke, Yodi. Halo, halo, nama aku Kathy, aku juga dari High Scope. Oke, Kathy. Halo, aku Lulu, bisa dipanggil Miss Lulu. Aku guru-gurunya mereka dari Sekolah High Scope Indonesia. Oke, jadi kita kedatangan 3 narasumber anak muda, generasi muda ke depan, dan 1 guru. Iya. Oke, nah ini ya jadi sebenarnya kemarin kami dengar gitu ya, ada nih salah satu sekolah di Jakarta Selatan, bahkan jaraknya dekat gitu ya dengan kantor ICW di Kalibata, ada aktivitas atau ilmu-ilmu anti korupsi gitu ya, yang tidak hanya berdasarkan teori tetapi praktek. Nah, sebenarnya yang penting kan di bagian itu ya, jadi tidak hanya kita membaca, kita dapat teori, kita dapat ilmunya, tapi prakteknya adalah yang lebih penting. Nah, mungkin aku kemarin tuh dengar ada board game ya. Nah, board game ini teman-teman dapat ide dari mana gitu ya, dan board gamenya seperti apa sih? Gitu ya. Mungkin aku boleh dari Kathy dulu mulainya. Jadi aslinya tuh tugasnya kita harus bikin board game dan kita pilih temanya tuh bebas, tapi emang dikasih opsi untuk bikin tentang korupsi. Nah, jadi kelompok aku tuh kita mikir korupsi, kita tuh semua pada gak suka lah. Yeah. Jadi kita mikir mending kita pilih yang korupsi biar bisa challenge, kita juga bisa belajar lebih tentang corruption. Oke, kalau Yudi gimana? Kalau waktu itu kebetulan juga kelompok saya tentang korupsi, karena kita satu kelompok setuju bahwa korupsi itu adalah isu sosial yang sebenarnya cukup luas ya, dari sebab sampai akibatnya. Dan waktu itu kebetulan aku juga buat produknya itu board game kayak Monopoly, cuman bedanya di sini kita ada opsi untuk melakukan korupsi, dan dari opsi itu ada persentase kemenangan dan persentase untuk kalah. Dan persentase untuk kalah itu sebenarnya lebih besar kalau kita pilih korupsi. Oke. Berarti memang bermacam-macam ya. Oke, kalau bisa kah? Spark untuk korupsi ini mulai dari Miss Luluk, dia kayak tanya masalah yang terjadi di kepada warga-warga Indonesia di Jakarta specifically. Terus kita ada macam-macam jawabannya, ada banjir, macet, terus ada polusi juga. Nah, kita disuruh pikir gitu,
dari mana, masalah-masalah ini sparknya dari mana. Ya, kita ada yang jawab dari pembuangan sampah sembarangan, ada ini, ada itu, banyak sekali. Tapi hampir tepat sih, tapi ada masalah yang lebih, cost-nya lebih besar, pengaruh yang lebih besar itu adalah korupsi. Nah, aku sebenarnya jadi penasaran gitu ya, kalau tadi disebut Kisaka, Miss Lulu ya yang menjadi inisiator gitu. Kita belajar korupsi itu tidak hanya selalu apa ya, mungkin kalau sekarang kewarganegaraan, Iya, PPKN. gitu ya. Kalau kita dulu. PPKN gitu ya, tapi kita perlu lebih luas memasukkan isu anti korupsi Iya, itu betul. di semua lini, semua bidang gitu. Dan Iya. Miss Lulu mencoba memasukkan di kelas seni gitu ya, Seni rupa, ke iya. teman-teman. Iya. Teman-teman, tapi gimana nih ketika pertama kali, ayo kita board game gitu ya, dan ada beberapa pilihan, salah satunya anti korupsi itu, ini isu yang berat banget sih, atau gimana? Ya, saya boleh jawab. Boleh. Awalnya itu emang Miss Luluk yang sempat ngebawain soal isu korupsi, ya, secara langsung atau nggak langsung waktu itu. Dan dari situ kita sebagai murid tetap yang harus ngelakuin further research atau lebih dalam lah, menggali lebih dalam. Dan dari situ kita juga discover kalau dampak atau impact dari korupsi ini tuh luas banget. Jadi kita aja yang bukan generasi ya, kita aja yang kebetulan alhamdulillah memiliki akses pendidikan yang baik aja, dampaknya itu tetap kerasa ke kita. Kayak salah satu contohnya itu terkait dengan polusi udara. Itu kan ada hubungannya ya, setahu saya berdasarkan riset tuh ada hubungannya dengan penebangan hutan lindung. Itu tuh kerasa banget sama kita karena waktu itu sempet ada di mana Jakarta itu udaranya kan parah. Ya. Teman-teman kita tuh banyak yang sakit waktu itu. Oke. ISPA ya, Pada infeksi. ISPA. Dan dari situ dalam perspektif lain tuh kalau hutan-hutan lindung itu semakin sedikit, generasi kita itu dan selanjutnya, bukan generasi kita doang tapi generasi selanjutnya itu tidak bisa untuk melihat hewan-hewan yang dilindungi karena ekosistemnya kan rusak. Dan itu ada kaitannya dengan korupsi ya. Kalau dari research yang kita lakuin ya sama teman-teman juga, teman-teman sekelompok yang kebetulan pilih yang ada di kelompok aku waktu bikin project itu. Jadi kayak sebel banget sama isu korupsi ini. Bukan kita yang berbuat, bukan generasi kita yang berbuat, tapi generasi kita yang terkena dampaknya, ya kan? Betul. Itu aja sih dari saya. Oke, iya. Jadi iya benar ya. Jadi kita bukan pelaku tapi kita korban gitu ya. Generasi kita ini. Iya, dan terima kasih sekali gitu ya. Kami ucapkan gitu ya, ICW ucapkan bahwa teman-teman ini juga sadar bahwa kita ini meskipun nggak ngapa-ngapain gitu ya, tapi kita sebagai korban gitu bisa terdampak dari korupsi. Dan ya karena kita jadi korban, kita jadi harus lebih aktif, lebih aware gitu ya dengan isu korupsi dan upaya anti korupsinya. Betul. Tapi kalau dikaitin sama board game-nya tadi, gimana kaitannya dari misalnya tadi polusi, terus bentuk board gamenya? Mungkin Kathy bisa ceritain tuh Kathy yang boleh. kamu bikin ular tangga. Oh iya, boleh. Jadi tuh kelompok aku kita bikin ular tangga. Jadi tuh kalau naik bakal kayak ada certain rewards. Jadi kalau kayak kena ada pilihan gitu, Kayak jatuh. mau korupsi atau enggak. Abis itu bisa pilih kan. Terus kalau ketangkep polisi, ya maaf. Jadi ini ada yang koruptor, ada yang polisi. Oke. Abis itu polisi itu bertugas untuk tangkep koruptornya. Jadi tuh kalau koruptornya ketangkep, koruptornya harus balik lagi. Mundur ya? Turun gitu. Iya, turun. Iya. Kayak ular tangga kan kita kalau tangkap ular Pakai dadu, turun. tepat Iya, ya? pakai dadu, Pakai pakai dadu dadu. juga kan? Oh, terus naik. Iya. Oh, oke. Nanti kamu tunjukin gambarnya. Ya, nanti Udah kita capek akan bikinnya tunjukkan kan? gitu ya, di sini. Kalau jadi Oh ya, seperti yang tadi udah sempat aku kasih tahu juga, kan konsepnya kayak monopoli ya, kita bisa beli properti dan kita bisa dipenjara kayak gitu kan. Nah, di sini tuh kita kalau propertinya udah banyak, kita punya opsi untuk melakukan korupsi. Itu bisa kalau kita jadi korupsi itu bentuk itu kayak wheel spinner dan persentasenya untuk kalah itu hasilnya lebih tinggi. Jadi ada yes dan no. Untuk yes itu artinya menang, no itu artinya kalah. Dan no itu lebih kayak apa ya? Kayak
Yes itu cuman atau kemenangan itu cuman 1/4 dari persentase wheel spinner. Nah, kalau kita dapat yes alias beruntung, itu kita menang. Tapi kalau kita no, kita harus nurutin keinginan player lain, entah ngasih duit atau ngasih duit dengan amount yang mereka mau. Jadi kayak gitu sih konsep korupsi kalau yang ada di game yang saya buat, project yang saya buat. Corruptionopolis namanya. Corruptionopolis nama gamenya. Itu menarik ya, dan itu sebenarnya sederhana, dan itu mainan yang cara mainnya sama, namanya masih sama gitu ya, monopoli, ular tangga gitu ya, yang ternyata bisa di-create gitu sama teman-teman dan dikaitkan dengan isu anti korupsi. Jadi kita nggak hanya sekedar main, tapi di situ ada value-nya gitu, dan mungkin ini bisa diadopsi gitu ya nanti di sekolah. Tapi ada satu games juga yang anaknya nggak hadir di sini. Menurut saya itu juga menarik banget ya. Pandi sama Cahaya. Ya. Gimana mereka, tuh? itu mirip Monopoly juga sih, kayak Yodi gamenya Monopoly. Tapi jika ada orang yang melakukan korupsi, pemain yang lain juga harus bayar denda. Padahal mereka kan gak ngapa-ngapain. Mereka harus bayar denda, dan mereka menimbulkan itu ada rasa tidak suka kepada korupsi. Soalnya mereka terefek padahal tidak melakukan apa-apa. Ya, jadi permainan yang dibikin sama tim lain itu, kalau ada yang korupsi terus yang lain kayak ngapain gue harus bayar, enak aja lu yang korupsi gue yang kena. Karena emang anak-anak jadi ngerelate kan, di kehidupan real kan kalau kamu yang korupsi aku yang kena, bayar pajaknya lebih gede gitu. Betul, tapi memang itu realitanya kayak kan? Gitu. Jadi anak-anak nangkep banget nih message-nya. Hal yang mungkin kalau bahasa sehari-hari atau pembahasan gitu ya, korupsi itu elitis banget, padahal enggak. Kita bisa membawa itu ke teman-teman gitu ya, tingkat SMP gitu ya, dan pembahasan itu bukan bahasan yang hanya ada di mana ya, kementerian, DPR gitu ya, atau wakil rakyat atau kepala daerah dan lain sebagainya, atau bahkan misalnya kayak ICW gitu ya, LSM, tapi juga isu yang sangat relate dan perlu semakin dikuatkan, semakin didalami, semakin disebarluaskan gitu ya, bahwa anti korupsi itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang sederhana. Gitu. Oke. Aduh, menarik banget nih. Kebayang nggak sih nanti teman-teman gitu ya, melihat situasi sekarang gitu ya di 2024, kira-kira gimana kalau di masa depan nanti, kalau menurut teman-teman keadaannya gitu yang terkait dengan anti korupsi ya. Jujur menurut aku Indonesia bakal gagal. Kayaknya aku ngomongin Indonesia doang, tapi kalau polusi di Indonesia makin parah. Indonesia kan salah satu sumber duitnya tuh alamnya. Kan ada tourism sama kayak natural resources mereka. Itu tuh bakal semua kedampak negatif oleh polusi. Kayak masa orang mau bayar mahal-mahal ke Indonesia dapatnya polusi doang. Jadi tuh menurut aku bakal ngedampak banget sih ke tourism. Ya, betul. Devisa ya, pendapatan Indonesia lagi sebenarnya akan balik. Oke, Yudi? Berat ya, mikirin masa depan. Kira-kira nih beberapa tahun lagi soalnya. Gak apa-apa, sebutin aja ya. Nih kalau Indonesia korupsi terus ya, aku malah ngebayanginnya kalau mulai dari generasi kita sekarang, tradisi korupsi yang udah dari nenek moyang kita itu di stop. Aku malah mikirnya ke arah situ. Harus kayak gitu. Harus dari generasi kita sekarang. Justru dari seusia kita sekarang tuh harus udah dicegah sama yang namanya korupsi. Karena kan ada value besar, integritas. Itu punya pengaruh besar dengan apa yang kita lakukan. Contohnya itu korupsi. Nah, kebetulan di Highscope itu memang salah satu core value-nya ada integrity atau integritas. Dan saya percaya dan saya juga setuju ya. Aku setuju banget kalau nilai integritas ini udah benar-benar diajarkan dan dibawa sejak usia dini. Karena kita itu bukan belajar cuman untuk jadi orang yang sukses, cuman orang yang sukses dan juga jujur. Itu aja sih kalau dari aku. Seneng ya Bu ya denger Mbak ya, denger anak kecil ngomong kayak gitu. Optimis gitu, optimis. Gak jadi gagal kalau kayak gini semua kan. Insyaallah. Kalau bisa kan gimana? Amin.
Aku kayak agree sih sama Lodi. Tapi kalau orang memiliki integritas tapi tidak berani, itu sih percuma menurut aku. Kalau orang mau jujur tapi tidak mau berani untuk follow what is right, itu kan percuma. Iya. Contoh ada path yang benar, tapi mereka gak mau follow it soalnya takut dimarahin. Contohnya curang karena contek dan curang karena takut nilainya jelek, atau bohong karena takut dimarahin. Itu kan kalau kita mau lead for a better future, kita harus mulai dengan berani dan jujur. Dan itu mulai dari kita dulu, kita dari Iya. sendiri. Betul. Soalnya based on what is already happening gitu, kita bisa kelihatan kita harus step up gitu. Exactly. Aku Aku senang Tapi banget. coba ada di-relate ini deh sama case-case anak-anak kekinian. Coba ada nggak sih isu-isu Iya, integritas kira-kira. kayak mungkin di dalam pergaulan, apa harus berbohong, kapan harus. Kamu bisa ngeliat ada isu-isu yang lagi kayak gitu nggak terjadi sekarang di teenagers life? Kalau soal integritas itu emang lumayan sensitif sih dalam pertemanan sosial terutamanya. Karena kalau misalnya kita mau melaporkan sesuatu yang tidak benar dalam misalnya kita punya kelompok temen nih, terus teman kita berbuat nggak benar, kita mau coba untuk ngeberhentiin mereka, cuman kita nggak bisa, jadi kita memutuskan untuk ngelapor lah. Itu kita kan bakal dicapnya apa ya? Cepu ya? Cepu. Bahasanya cepu ya? Cepu. Iya, Cepu nggak tahu kan? Cepu ya? Jadi Iya. tantangannya di situ. Emang kalian di label cepu tuh ini ya jelek banget ya? Banget. Iya, Iya, di pertemanan itu yang gampang nggak juga perlu. di label gitu gitu. ya. Oh iya ya. Tukang ngadu ya. Ya, tukang ngadu. Oke, dicapnya kayak gitu ya. Ya sebenarnya sama sih. Kalau pergaulan yang mungkin zaman kita dulu ya, Miss ya, kayaknya juga kayak gitu itu ya. Jadi kalau nggak ikut ada satu aja yang beda, ini nanti ini nih, dijauhin deh atau Nah, apa iya. gitu ya. Berarti teenagernya sama gitu ya, masa teenagernya. Iya. Nah, kalau tadi Yodi bilang tentang integritas gitu ya. Menurut teman-teman gitu ya, sosok pemimpin yang karena tadi kita ngomongin future gitu ya, leader seperti apa sih yang diharapkan gitu ya oleh teman-teman? Ini aku jawab ya. Mm-mm. Menurut aku leader yang bagus tuh yang gak takut untuk bikin the right decision, walaupun itu mungkin ada dampak negatif, like secara sosial, kayak mungkin dia ngelaporin korupsi, terus orang-orang yang tinggi-tinggi itu, yang kuasa, mereka pada gak suka nih, soalnya kan mereka kebanyakan tuh memang korupsi, mereka pasti bakal nyindir orang yang ngelapor itu, leader itu. Jadi tuh memang ada pro and cons-nya, tapi emang itu harus ditimbang dulu. Selalu utamain integritas. Ada tambahan? Saya boleh. Kalau terkait dengan integritas ya, menurut saya pemimpin yang baik itu pemimpin yang bisa jujur kepada anggotanya, tapi juga nggak membebani anggota itu. Jadi kayak kalau kita mau jadi pemimpin yang baik, kita harus dipercaya sama anggota kita. Kita harus di-respect sama anggota kita. Dan saya yakin ada peran besar integritas dan kejujuran di dalam situ. Itu menurut saya, menurut aku. Iya, kalau ada leader yang bohong kepada followersnya atau orang yang dia menjagai, ya gak bakal di-trust lagi, gak bakal di-respect lagi. Ya harus restart untuk naik ke posisi itu. Oke, seharusnya memang Speechless ya. begitu. Seharusnya memang begitu ya. Iya, Tapi benar. kita tahu kehidupan realitas sekarang ya. Oke, nah mungkin pertanyaan terakhir mungkin ya buat teman-teman dan juga buat Miss Lulu. Apa harapan? Kalau Miss Lulu ini udah lama sepertinya berkecimpung gitu ya di dunia pendidikan gitu ya. Apa harapan ke depan, kemudian nanti bisa ke teman-teman? Dari perspektif saya sebagai seorang guru, saya tuh harapannya sebenarnya semua orang itu bisa ambil peran. Ternyata mereka sangat happy dengan ini. Orang tua murid juga sangat happy. Sekolah high school Indonesia justru sangat support. Kebetulan di sekolah saya tuh memang integrity issue itu benar-benar jadi core value banget ya. Nah makanya mungkin untuk teman-teman dari sekolah lain nih, harapan saya nih guru-guru gitu kan, jangan takut buat ambil topik ini gitu, diajarin. Karena kalau bukan kita
yang ajarin murid-murid untuk ngasih contoh real korupsi itu seperti apa, dampaknya gimana, anak-anak tuh nggak akan tahu, Bu. Nggak, karena isu korupsi itu kalau cuman sekedar spanduk-spanduk yang ditempel-tempel di jalan, Slogan gitu itu anak-anak nggak relate loh. Iya, Jadi iya. sebelum masuk project ini anak-anak nggak kebayang korupsi itu segitu gede dampaknya. Pas dibikin jadi project, baru mereka kayak grasp-nya lebih stronger gitu. Kayak, oh walah ternyata ini ngefek banget. Nah, makanya harapan saya sih semua guru di luar sekolah saya itu bisa kayak sekolah high school juga gitu. Maksudnya ayo dimasukin ke pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran IPS, pelajaran agama, masukin aja contohnya. Toh value integrity itu kan bisa masuk ke semua agama. Semuanya. Ini ada yang siswa yang agama Hindu, Kristen, semuanya support gitu, Islam. Nah, makanya sebenarnya nggak ada alasan untuk para guru untuk nggak memasukkan ini ke dalam pendidikan di sekolah. Gitu. Oke. Kalau dari Visaka? Aku kan anak agama Hindu, ya. Kalau melakukan korupsi itu kan berbohong, tidak berintegritas. Jadi dalam agama Hindu kalau kita tidak jujur, tidak berintegritas, itu dosa. Itu hanya dampak negatif pada diri sendiri. Itu kamu yang melakukan hal buruk itu kepada cuman kamu. Ya, ini sebenarnya terkait dengan apa? Pancasatya. Itu tentang kejujuran sama kebenaran. Jadi seharusnya dalam agama Hindu kita harus berjujur, berintegritas. Ya. Ya, kalau kebetulan saya agama Islam, di kepercayaan saya sendiri, kalau kita berdiam aja padahal kita tahu sesuatu itu udah termasuk dosa. Jadi kita menutupi kebenaran. Ini setahu saya ya di agama Islam. Ini aku tambah ya. Jadi mungkin contoh yang paling relatable untuk teenagers tuh misalnya pas kamu lihat teman kamu dibully, lagi dihina-hina, terus kamu diam-diam aja. Itu berarti kamu termasuk contoh orang yang gak punya integritas. Ya pokoknya misalnya kita ngeliat sesuatu yang tidak adil, cuman kita memilih untuk tutup mulut, itu termasuk dosa. Itu setahu saya. Makanya terkait dengan keberanian harus step up. Step up. Keberanian aksi gitu ya. Iya. Aksi, jadi jangan cuma ya teori gitu ya, Betul. tapi penting aksinya juga. Oke, teman-teman ada yang mau disampaikan? Terakhir aku berikan kesempatan untuk teman-teman di luar sana, mungkin ada teman-teman yang lagi menonton. Iya, coba. Oh ya, tadi kan sempat harapannya ke depannya untuk integritas. Saya harap pelajaran integritas atau value integritas ini bisa digali lagi dan diajarkan di banyak sekolah di Indonesia, karena kalau setiap sekolah itu tujuannya biar anaknya, murid-muridnya itu bisa punya masa depan yang sukses, itu nggak cukup menurut saya. Kalau untuk membangun sebuah negara yang benar-benar develop, itu harus ada integritas, harus jujur, bukan hanya sukses doang tapi sukses dan jujur. Ini aku juga mau tambah, tapi ini balik lagi ke pertanyaan yang awal-awal, lupa nambah. So, jadi nih, many of you may wonder why pollution is getting worse. So, many of you may also think that it's because of all the smoke in the air. Padahal tuh, after my classmates and I did research, it turns out it's not because that is a reason, but it's not the main issue. The main reason is because of deforestation. Our forests are decreasing. Based on the research we did at school, a lot of green space is taken illegally. I'll get back to that. It's taken illegally for like different industries, for building and for things that cause pollution basically. So they do this illegally. So a lot of the green space, they are protected by the AMDAL. And so companies, they would do corruption basically so they would bribe for the green space. And that is one of the ways corruption affects us and deforestation. So Ichaware actually published an article which we read in school. So it turns out that damaged roads and not so good public transportations, that's also because of corruption. So like companies, they will plan the materials they will use for the roads. So they will plan the high quality materials and they will have the budgeting for that. But under the table,
they will buy the cheap materials that are low quality and easily breaks. So they do this because all the extra money that was supposed to be used for the expensive materials instead goes into the pockets of the companies. Iya. Dia greget banget Oh ya, pengen saya ngomong gitu pengen kayaknya. klarifikasi juga nih. Iya. Tadi kan saya sempat Apa klarifikasi nih? bilang kalau Miss Luluk sempat kebawa isu sosial. Tapi itu bukan yang pertama kali untuk di Project Art ini. Kita sebelum juga pernah. Yang waktu itu kita bikin clay, ya kan? Oh ya. Nah, itu tuh awalnya itu emang tentang isu sosial yang lain, kemiskinan ya waktu itu, Miss. Soal pokoknya ada suatu kita disuruh nge-research tentang tempat wilayah di Indonesia yang pendidikannya itu masih terbelakang. Waktu itu ada di Sika, Nusa Tenggara Timur. Kita dapat di situ. Nusa Tenggara Timur, ya. NTT. Dan di situ kita explore lebih dalam, kita ngelakuin riset bersama-sama sama teman-teman saya yang ada di kelas saya waktu itu. Bukan kelas aku doang, Miss. Itu sebenarnya semuanya ya. Iya. Dan Semua kelas. iya. Dan waktu itu akhirnya produk akhir itu kita ngebuat sebuah clay tanah liat. Tanah liat itu terserah interest kita mau kayak gimana bentuknya. Dan waktu itu aku ngebuat dinosaurus. Ada vlognya ya. Ada di sana. Lucu banget. Duri-durinya terbuat dari hati waktu itu. Iya, aku tahu. Dan abis itu hasil produk yang kita buat tuh kita lelang, kita auction kepada teman-teman dekat atau orang-orang yang ada di sekitar kita lah. Dan hasilnya itu kita donasiin untuk anak-anak di Sika. Iya. Waktu Mereka sampai kirim-kiriman surat ke Yes. Rio. Iya. Mereka Bener-bener. cerita suratnya kayak aku pergi sekolah nggak ada jembatan, harus lewat lumpur, lewat sungai. Nah mereka baca dan beberapa mereka tuh sampai nangis melihat kondisi pendidikan di sana kayak gitu. Terus waktu itu total pendapat itu ada 40 juta rupiah ya, Miss. ya, Dan itu kita sumbangin semua benar-benar ke anak-anak di Sika. Yang ada di benak saya itu tentang salah satu isu korupsi 270 triliun itu. Oke, kita anggap aja atau asumsi aja untuk ngebuat sekolah itu harganya 2 triliun rupiah 2 misalnya. miliar kali, kegedean 2 miliar lah, 2 miliar, sorry. 2 miliar. Nah, dari 2 miliar itu, maka seharusnya itu kita bisa ngebuat 135.000 sekolah dari total 270 triliun rupiah yang dikorupsi. Ya. Sih. Keras aja ngomongnya, yang Iya, korupsi. jangan Iya, takut. dikorupsi. Iya. Itu aku juga inget project tahun lalu, tahun ini deh. Tahun ini kita bikin lukisan juga untuk NTT. Jadi kita bikin lukisan gitu, di belakangnya ada surat mereka kan. Jadi di belakangnya ada kayak kertas, di depannya tuh lukisan kita. Terus di belakangnya tuh surat mereka. Abis itu kita kayak juga nulis ucapan gitu untuk anak-anak NTT itu. Jadi aku harap orang bisa lebih perhatian kepada anak NTT ini, sehingga di masa depan mereka bisa lebih improve lah quality of life-nya. Oke. Jadi ya itu bukti ketimpangan ya. Iya. Jadi teman-teman sadar bahwa kita ini memang khususnya mungkin di wilayah Jawa atau bahkan Jakarta ini bisa dibilang aksesnya lebih gampang, lebih merata Iya. dibandingkan dengan sudah keluar pulau gitu ya. Yang meskipun pembangunan infrastrukturnya dipercepat di mana-mana, dibanyakin, tapi ternyata korupsinya juga banyak gitu ya di mana-mana gitu ya. Seperti tadi ya, salah satu sekolah di Sika ini juga jadi kayaknya jadi perhatian juga sebenarnya wilayah-wilayah di timur gitu ya, bahwa ya sekolahnya ya mungkin bahkan ada yang tidak bersekolah karena tidak punya sekolah gitu ya. Jadi nggak cuman sekolahnya buruk, tapi bahkan tidak punya Nggak ada, sekolah iya. gitu. Dan terima kasih sekali gitu ya buat teman-teman bahwa ya teman-teman mulai dari sedini mungkin gitu ya, dari umur-umur segini itu udah aware dengan dampak dari korupsi itu. Kalau buat teman-teman mungkin yang di Jakarta, oke lah polusi gitu ya, polusi banjir. Tapi buat teman-teman yang ada di luar, yang di pinggiran itu lebih menyakitkan gitu ya dampaknya gitu ya. Jadi itu yang penting kita highlight gitu ya di podcast di sore hari ini, bahwa isu korupsi itu bukan lagi elitis. Isu korupsi itu sudah masuk di segala lapisan, segala umur, bahkan penting juga gitu ya, harus masuk, harus menjadi kurikulum, harus menjadi core value gitu ya kalau di high scope. Integrity, dan mungkin perlu dicontoh juga. Jadi tidak hanya
slogan gitu ya, integritas gitu, tapi perlu juga aksinya sehingga akan menjadi relate, akan menjadi gampang diterima oleh unforgettable buat mereka jadi. Iya, dan anak-anak nih jadi teman-teman ya, sorry bukan anak-anak, Seumuran. akan menjadi relate gitu ya, kalau ya kayak gini udah nggak bisa dilakuin. Jadi kalau misalnya makin banyak orang yang relate, ya akan mempengaruhi komunitas yang lebih banyak lagi gitu ya, yang lebih besar lagi. Oke. Terima kasih banyak teman-teman untuk Oke. waktunya di sore hari ini. Terima Ini pulang kasih. sekolah langsung ke sini. Iya. Oke, untuk ini hari Jumat ya. Iya. Besok libur kan? Iya. Iya. Oke, ya. Terima kasih banyak ya teman-teman untuk Iya. waktunya dan sharing-sharingnya. Iya, Kak. Semoga teman-teman tetap semangat gitu ya, meskipun kami sedikit pesimis, tapi teman-teman ini Kita mengembalikan optimis. lagi Ya kan? optimisme kita gitu ya untuk Indonesia yang lebih baik di masa depan. Terima kasih. Kita tutup. Terima kasih untuk waktunya teman-teman sahabat ICW. Kita kembali di podcast yang lain. Dadah. Dadah. Bye. Dadah.